dapat tawaran kalau ada apa itu pekerjaan jadi satpam Artos gini. Ini Artos kan baru ini dulu. Baru ya. Nah, ternyata setelah daftar di Artos itu kan itu pelatihannya di Semarang. Oh ya. Oh dari sempat ikut. Sempat ikut pelatihan satpam gitu di Oh ya. Artos itu. Nah, tibanya waktu penempatan di Artos, ternyata semua orang yang ada di Semarang itu ditipu. Halo selamat malam buat semuanya yang masih tetap gabung dengan channel Adi Kuncoro. Kali ini di Indonesia Merdeka Bekerja, saya udah kedatangan itu seorang teman, Danang Sutrisno, pria berumur 34 tahun, yang saya tahu sendiri bahwa dia itu menginspirasi banyak orang, terutama di sekitarnya di daerah Magelang. Berasal dari Desa Kembangan, Mertoyu dan Magelang. Halo Mas Danang, selamat malam. Selamat malam. Wah, apa kabar nih, lama ya? Iya, Ini habis pulang umroh ini ya kayaknya ya, segar sekali ya. Alhamdulillah. Oke Mas, ini kan kita di Indonesia Merdeka Bekerja. Ini channelnya buat teman-teman yang pengen update pekerjaan-pekerjaan freelance dan termasuk orang-orangnya. Nah, ini Mas Danang kan di dunia desain juga ya? Iya, desain. Di desain juga. Bisa ceritain Mas, mungkin perjalanannya dari SMA-nya di mana Mas? SMA-nya di STM Kristen Magelang. Oh iya. Agak deketin lagi Mas. Oke. Oke. SMA Kristen Magelang ya. Ya. Terus dulu itu sempat punya basic gambar nggak Mas? Kok langsung tujuan desain? Dominan enggak sih. Otodidak semua itu. Otodidak. Iya. Nggak pernah punya bakat gambar sama sekali. Enggak ada. Tapi tertarik sama itu teknologi. Teknologi tertarik. Oke, ceritain Mas. Pertama habis sampai ke dunia desain ya, dari SMA itu terus apa lagi? Apa sempat nganggur dulu atau bagaimana, atau bantu orang tua atau bagaimana? Dari lulus SMA saya kerja di Indomaret. Oh, pernah di Indomaret. Indomaret? Iya. Terus nganggur. Indomaret berapa lama? Itu cuma 3 bulan ya. 3 bulan. Oke. Terus di rumah nganggur cuma pelihara ikan di sawah gitu. Pelihara ikan di sawah. Terus suatu waktu itu diajak teman kerja di warnet. Nah, itu juga perjalanannya waktu itu emang emang kuasa Tuhan gitu ya. Oh iya. Jadi itu dulu itu pernah diajak teman mencari pekerjaan di Semarang. Nah, pas waktu di Semarang itu cari lamar dari KIT di daerah KITW Semarang gitu ya. Itu kawasan industri semua itu. Ngelamar pekerjaan itu nggak ada yang butuhkan lowongan gitu, nggak ada. Terus main ke kos-kosan teman saya. Teman saya itu ngajak ke Masjid Agung. Nah, pas waktu di Masjid Agung itu, saya itu duduk di yang air mancur gitu loh, yang sekarang ada payung-payungnya. Iya. Nah, pas di air mancur itu, tiba-tiba itu di langit itu ada bulan purnama itu. Itu malam. Malam bulan purnama, terus dilingkari pelangi gitu. Ah, itu di situ itu ada lafal Allah. Oh gitu. Iya. Terus saya seketika itu kan, waduh, buat doa ini mustajab ini. Nah, itulah saya berdoa. Saya itu ingin dapat pekerjaan yang yang saya senangi dan awet salawase gitu ya, selamanya gitu. Nah, pas tibanya itu kan malam, terus pulang dari rumah itu sore-sorenya ditawari saudara kerja di warnet. Oke. Nah, perjalanannya waktu sampai ke desain ini, freelance ini, emang pertama kali emang di Salaman ini. Di warnet ya? Di warnet ini ya. Itu dari internet langsung atau dari temen? Dari temen. Dari temen. Itu kan saya emang suka banget kumpul-kumpul sama teman-teman gitu kan di daerah sana itu. Nah, ada salah satunya itu emang
pekerjaannya ya sampingan gitu apa ya, ngontes gitu. Terus saya tertarik. Tapi waktu itu emang tertarik tapi belum saya jalani gitu loh. Masih suka main sana, mainin sini gitu. Nah, tiba waktu saya nikah. Saya nikah itu Itu tahun berapa Mas? tahun 2010-an ya. 2010, otomatis umurnya 20, Sekitar 21 2002 22 ya itu ya. 21, 22 tahun. Oke. Ya itu kan kalau pernikahan itu kan kalau cuma di warnet gajinya itu kan nggak memenuhi kan itu. Ya. Nah, terus Oke. saya itu dapat tawaran kalau ada apa itu pekerjaan jadi satpam Artos gini. Ini Artos kan baru ini dulu. Baru ya. Nah, ternyata setelah daftar di Artos itu kan itu pelatihannya di Semarang. Oh ya. Oh, tadi sempat ikut. Sempat ikut pelatihan satpam gitu di Oh ya. Artos itu. Nah, tibanya waktu penempatan di Artos, ternyata semua orang yang ada di Semarang itu ditipu, nggak ada datanya yang daftar itu. Itu kan pusatnya itu kan gimana? Pelatihan di Semarang itu sudah daftar di Artos dulu diterima, kemudian pelatihan atau pelatihan kemauan sendiri untuk mendaftar di Artos? Saya ditawari jadi satpam Artos. Oke. Nah, terus itu kan outsourcing. Oke. Outsourcingnya itu pusatnya aslinya di Jogja. Ya. Terus yang kan aku daftarnya yang di Semarang. Nah, data-data yang ada di Jogja, yang di Semarang itu nggak ada. Oh ya. Tiba waktunya kan penempatannya yang Semarang ke Artos gitu. Nah, pas di Artos itu, Carrefour itu di waktu Covid gitu, nggak ada nama-namanya yang ada di apa ini Semarang itu nggak ada semua. Ya, udah. Terus habis itu? Nah, terus ya mau nggak mau kan saya cari pekerjaan lain. Nah, balik lagi ke warnet. Tapi kan yang dinamanya warnet kan tetap gajinya kan cuma berapa gitu kan. Nggak mencukupi untuk kebutuhan sementara keluarga. Untuk lahiran memang butuhkan banyak. Nah, tiba waktunya lahiran saya aja hutang sama ayah saya. Sempat berhutang waktu lahiran. Ya, lanjut. Terus ditawari sama mertua saya kerja di pabrik waktu itu. Kerja di pabrik mana Mas waktu itu? TTL gitu ya, di kayu lapis. Kayu lapis gitu. Terus itu belum lahiran. Udah. Oh, udah. Lahiran. Tapi kan biaya hidup setelah itu ada baby kan ada anak. Iya. Kan banyak itu gitu kan. Sementara aku sama istri saya kan kerja. Emang pas waktu itu pas perjalanannya mau lahiran itu kan hutang sana hutang sini gitu kan. Sempat pas hutang bapakku buat itu lahiran. Nah, terus yang untuk kehidupan balik ke warnet. Nah, di warnet itu ada minus gitu loh. Kalau pas perhitungan kan nanti minus. Oh, maksudnya pas tagihannya warnet yang rekapan tiap hari. Rekapan tiap hari kan itu minus itu kan ada minus. Ya itu kan mau nggak mau kan gajinya yang cuma beberapa buat nalangin itu nambal itu kan otomatis kan saya juga ada kebutuhan di rumah. hutang ke bank gitu kan, hutang ke bank gitu kan. Itu bank konvensional atau bank plecit terus ya yang agak mirisnya gini, buat ini kan keluarga mungkin tahu kan kok saya kerja, istri saya kerja kok tetap tiap bulan masih minjem kakakku yang pertama gitu kan, tetap hutang gitu kan. Terus pas waktu itu dapat sekitar 3 mingguan di pabrik, ternyata bapak saya meninggal. 3 minggu? Iya, 3 mingguan di pabrik itu meninggal. Terus pas itu kan ada 7 hari atau 3 hari kan itu kan amplop itu kan buka kan. Nah, salah satu kakak saya itu ada yang tanya, coba tanyain Danang itu punya hutang banyak enggak, kok tiap bulan kok masih masih seutang.
Terus saya itu saking nggak punya uangnya gitu kan, Hmm. ada di sawah kan saya punya sawah itu, Hmm. ada kelapa gitu. Hmm. Saya naikin terus Manjat. manjat, Hmm. saya jual kelapanya gitu, saya Kelapanya. jualin. Heeh. Ya emang tiap bulan lumayan gitu apa Heeh. namanya dari Hasilnya. hasilnya itu kan buat sambal, Heeh. nambal gitu. Heeh. Nah, itu. Terus kakak saya kan cerita gitu sama keluarga gitu. Heeh. Terus uang dari sholawat, Heeh. uang doang dari Heeh. Iya. Heeh. orang-orang itu Heeh. buat itu salah satunya buat nambal apa bayar utang saya itu. Dan banyak waktu itu Mas. Ya sekitar 2 jutaan sih. Tapi waktu itu Tapi kan untuk 2 juta waktu emang, itu ya, iya kan waktu itu dan waktu itu sesuai kemampuan besar itu gitu. besar sekali kan gitu. Terus waktu itu pas lagi di warnet di apa namanya? Itu kan saya posisi udah di pabrik sekitar 3 mingguan. Terus saya sama istri kan kayak sama istri saya juga pabrik. Biaya sedangkan biaya buat susu, buat makan, buat ngasih ke apa namanya itu yang ngomong gitu kan, itu kan tetap banyak kan. Nah, itu kan gaji saya sama istri saya tetap kurang gitu kan, kurang gitu. Terus berjalannya waktu saya ingat-ingat, oh iya ya dulu itu pernah belajar ngontes gitu kan. Oh dulu pernah belajar. Belajar ngontes gitu kan. Berarti udah punya akunnya ya Mas ya? Waktu itu belum, Oh, itu kan belum. masih gampang kan, daftar masih gampang. Terus saya itu punya HP, saya jual, punya HP saya jual buat beli komputer aja harganya berapa kemarin dulu tuh ya, sekitar 600.000 itu. Waktu itu ya? Ya masih pak komputer tabung gitu. Tabung kan. besar. Tabung gitu kan. Buat mockup aja nggak Kuat. mampu. RAM aja cuma berapa ya 1 giga atau 512 itu ya. Ya itu selama 2 bulan belajar selama 2 bulan kok. Tapi waktu itu kenapa kok tiba-tiba teringat kontes, atau lihat temen atau dapat masukan dari teman atau bagaimana? Waktu itu bolos kerja gitu kan, bolos kerja ke rumah teman ya. Emang saya deketnya sama teman salaman gitu kan. Itu sama-sama kena tipu satpam gitu. Terus saya kasih tahu, oh, kamu punya laptop gini kok malah buat nggak pakai ngontes. Tuh lihat Mukri namanya, yang satunya Mukri. Mukri aja cuma ngamen terus ngontes dapat apa itu sepeda motor baru itu. Kan buat semangat gitu kan. Semangat, ya. Saya kasih tahu kayak itu 3 hari langsung menang. Itu kan aku menggebu, wah berarti aku kudu balik lagi ke ngontes ini ya, ke 99 desain ini. Nah, terus saya balik lagi, apa itu namanya? Saya jual apa HP tadi buat beli komputer. Ya terus mau belajar gitu kan. Selama 2 bulan alhamdulillah menang. Selama 2 bulan. Iya 2 bulan itu. Tapi udah bisa Corel atau Photoshop atau AI? Itu saya belajarnya Autodesk Google. Oh ya. Google gitu. Itu pakai apa Mas? Corel gitu waktu. Corel. Oh ya, terus? Corel. Terus 2 bulan menang. Yang ujiannya ini pertama kali. Menang pertama itu titip kan, itu PayPal kan tetap titip teman gitu kan. Nah, titip PayPal teman itu malah di istilahnya ditipu lah. Ditipu. Ya tapi tetap balik, tapi 2 bulanan lah. Bersewaktu 2 bulanan baru pulang gitu uangnya, itu ada ditagih-tagih terus gitu. Tapi padahal waktu itu kan menang pertama kali berharap dong. Wah, berharap sekali ya. Waktu itu $200 kan ya lumayan itu. Iya. Itu dari dicicil 1 juta dulu gitu. Oh iya. Terus saya punya teman lain cerita curhat-curhat gini. Kok katanya kalau PayPal udah kadaluarsa nggak bisa narik. Wow, tetap bisa itu, tetap bisa narik. Terus saya titipnya sama itu masnya itu. Kehidupan saya itu mulai berangsur-angsur membaik ya ketika kenal 99 desain itu. Maju ke sebentar. Ini mic-nya jadi tarik Mas. Ke bawain lagi. Ya, kena keras kok kiriin. Oke. 99 waktu itu ya. Setelah menang pertama $200, kemudian berapa hari atau berapa minggu atau berapa bulan kemudian dapat proyek lagi? Itu tetap tiap bulan menang gitu ya. Tiap bulan itu. Iya, tetap tiap bulan itu menang. Tapi ada masanya itu
menang banyak gitu kan. Heeh. Sampai itu tuh dulu sama istri itu punya pengen apa gitu kan. Heeh. Kalau pas waktu dulu itu pakai punya apa gitu ditulis di kertas itu, dibukuin. Oh Sama iya, pengen diafirmasi apa, ya. iya. Pengen apa? Seumpama nanti ya itu angan-angan gitu kan saya sama istri. Kalau seumpama punya uang beli ini, seumpama kulkas gitu kan. Oh. Kulkas, cuci gitu kan ditulis dulu gitu. Nggak tahu entah kapan bisa kebeli tapi itu tuh alhamdulillah dari sekian banyak daftar itu alhamdulillah kebeli lewat semua. Iya, lewat 9 desain itu bisa kebeli semua. Tapi begitu waktu sudah 11 desain masih punya hutang nggak Mas? Masih ada hutang nggak waktu itu? Waktu itu buat beli motor, cuma hutang motor gitu Cuma aja. hutang motor aja. Dapat uang drastis tuh Mas. Kaget nggak Mas waktu itu? Ya kaget juga Kaget. sih. Iya. Kalau kaget gimana sih Mas? Terus bingung ya? Mau uangnya mau Ya. diapain? Ya itu. Beli daftar itu. Tapi setelah itu ya tabung. Oh sudah langsung kepikiran buat nabung? Iya. Tabung gitu. Biasanya kan orang dapat uang banyak langsung balas dendam dulu. Iya, Enggak. itu ada masanya nanti. Ada masanya. Oke, terus gimana Mas? Setelah itu kehidupan di 99 tuh apa ya? Ada susahnya juga nggak? Atau selama itu sampai dari awal sampai sekarang itu tetap berjalan baik-baik? Atau ada proses-prosesnya, ada fase-fasenya, atau mungkin ada musim-musimnya? Ada. Masih kadang ramai, kadang sepi juga ya? Tiap bulan itu pasti ada. Kadang ada yang sepi, satu bulan itu nggak ada yang laku, nggak ada yang menang gitu kan ada. Tapi tetap percaya walaupun satu bulan tetap itu, iya. Tekunin di situ ya. Iya. Kalau saya kan fokus itu setelah saya kan di pabrik 2 tahunan sekitar ke 9 desain itu. 9 desain sama di pabrik itu kan sekitar 2 tahunan. Dan waktu itu saya kualan waktu terus saya sakit masuk rumah sakit, makalah dari itu kan mending di rumah aja lah, fokus di rumah aja gitu kan. Waktu 99 masih dikerja juga ya? Masih kerja itu sambilan gitu. Jadi pagi kerja di pabrik, malam ngontes. Sampai dapat momennya sakit itu. Iya. Baru mau fokus. Itu setelah berapa tahun di 99 itu? Sekitar 2 tahunan ya. Setelah 2 tahunan baru mengajukan resign. Iya, itu mengajukan resign udah sekitar 1 tahunan sebelumnya. Soalnya kalau masuk siang itu nanti masuk istri saya kan masuknya jam 2:30, jam 2:15 gitu kan dari rumah 1:30. 1:30. Nah, itu nanti lembur sampai besok jam 5 pagi. Dari jam 1:30 siang sampai rumah mungkin jam 5:30 pagi itu. Itu sehari sekali. Pas masuk siang gitu. Itu lebih dari 10 jam ya Mas? Iya. Kan waktu itu kan istilahnya ya emang pekerjaannya nggak terlalu berat sih kayak menurut saya, emang desainnya nggak terlalu berat saya di pabrik. Tapi ini kan saya masih waktunya buat istirahat. Nanti kan pulang masih ngontes gitu kan. Nanti jam 8 nanti tidur, nanti jam 12 bangun lagi kerja. Buat apa-apa nanti berangkat kerja terus gitu kan. Nah, ada masanya badan ini nggak kuat. Masuk rumah sakit, terus diskusi sama istri itu butuh waktu 6 bulanan itu. Diskusi kalau mau keluar itu. Dari momentum sakit itu. Iya. Momentum itu kan enggak sebelum sakit itu sebenarnya. Sebelum sakit itu udah kerasa badannya enggak kuat gitu kan. Terus pada masanya itu pas enggak masuk rumah sakit, terus tiba-tiba kok di pabrik gitu kan ada panggilan. Panggilan itu kan kalau di pabrik setiap berapa bulan sekali perpanjangan gitu, enggak diperpanjang. Tapi emang kontraknya enggak diperpanjang. Selama 6 bulan sebelumnya emang saya udah mengajukan resign gitu kan. Kalau waktunya tetap enggak normal, aku mending keluar aja gitu. Nah, mungkin jalannya kan seperti itu di rumah. Emang pas fokus di rumah itu emang beda. Fokus di rumah. Fokus desain itu di rumah itu memang beda. Tapi ketika memutuskan resign itu sudah persiapan tabungan segala macam, dan sempat kepikiran nggak, aku ada sumber penghasilanku yang hilang? Enggak. Mantep berarti sudahnya. Sudah mantep itu. Itu istri resign juga? Belum. Oh ya.
emang emang itu namanya ya, saya semuanya udah mantap ya. Keluar terus pikirnya gini, paling di rumah mungkin bisa fokus, rezekinya mungkin banyak gitu Tambah kan. banyak ya karena fokus ya. Ya, emang benar pertama kali itu fokus biasanya cuma ngontes berapa jam gitu kan. Ini waktunya sama kerja di pabrik, alhamdulillah gitu kan. Tapi nanti ada masanya juga, meskipun udah ngontes banyak tiap malam, tiap pagi ngontes itu emang kalau emang nggak dikasih rezeki ya emang nggak kasih di rezeki. Kadang kan kalau yang ngontes kan ada yang namanya PHP gitu kan, PHP, ada ya. fasenya itu bulannya bulan PHP, ada ya bulannya bulan emang blong. Belum. Nilainya Ada yang finalan tapi gak pernah menang. Gitu. Udah kadang udah nggak punya uang, ada finalan kalah atau kadang mau ngontes gitu dicuburi orang. Konsepnya ya. Ya konsepnya itu. Iya. Oke, flashback lagi Mas. Kan dari awal ketika masuk terjun di 99 masih kerja di pabrik, itu Mas Danang mulai mempengaruhi lingkungan sekitar nggak? Ada yang mulai ikut-ikutan nggak Mas Danang? Pas waktu itu di pabrik banyak. Kalau sekitar kakak atau mungkin tetangga? Kakak ada di kota. Oke. Tapi waktu itu mereka yang sekitar tuh bertanya-tanya nggak? Ini Mas Danang ini kerjanya apa, atau mereka udah tahu kok kerjanya tambah di pabrik tapi uangnya tambah banyak, sementara pabrik kan gajinya ya standar gitulah, nggak mungkin naik drastis. Sempat nggak ada pertanyaan seperti itu tetangga? Pasti keluar itu udah keluar pabrik gitu kan. Ya setelah keluar pabrik itu kan saya emang fokus di rumah kan, nabung gitu kan. Terus pas waktu itu bangun rumah, alhamdulillah kok yang bangun rumah dari nol itu kan, rumah lama gitu kan. Saya rombak semua, terus bangun dari nol sampai selesai kok bisa selesai gitu kan. Nah, padahal udah nggak kerja pabrik. Iya, nggak kerja. Ada di masa itu tetangga atau teman itu ada yang bilang ngingu tuyul lah, ada yang pesugihan, ada yang judi online. Iya, yang terakhir itu yang lebih pada percaya kayaknya. Sempat ya dapat. Iya. Tapi kalau keluarga udah tahu, dijelasin. Kakakku juga sempat ikut juga. Ya. Setelah itu Mas di pabrik ada yang tertarik juga. Ada itu. Tapi apakah mereka juga sama-sama keluar atau mereka nggak keluar? Yang masih kerja, ada yang udah keluar. Tapi yang pertama kali keluar dari circle-nya Mas Danang gara-gara mau fokus ngontes di rumah, itu Mas Danang duluan. Saya duluan. Ya itu mungkin membawa virus gitu ya. Sementara di pabrik gajinya segini, terus pas di luar kok gajinya lebih banyak. Mungkin ada yang nggak ngerasa tiap bulan menang gitu kan, mungkin ada yang ikutan keluar, ada yang masih lanjut di rumah gitu kan, ada banyak. Ada yang emang mentalnya nggak kuat, ada kadang yang berapa bulan nggak menang gitu tetap putus asa gitu kan ada. Terus masih dilanjut di pabrik juga ada. Kalau dari teman-temannya Mas Danang rata-rata diajarin dari nol juga atau mereka udah punya basic rata-rata? Dari nol. Dari nol semua. Dari mereka nggak tahu? Nggak sama sekali ya. Dari ngidupin komputer aja yang nggak tahu caranya. Sudon ada yang cuma dijabut, ada yang ya jadi teman-teman, ini Mas Danang ini setahu saya adalah tokoh yang menginspirasi banyak orang-orang di sekitarnya ya untuk terjun ke dunia freelance, khususnya di dunia kontes desain, dan kebetulan websitenya itu 99 Desain itu. Mas masih ingat nggak kira-kira Mas Danang itu sudah membantu banyak orang itu berapa Mas? Kayaknya banyak deh. Kalau 100-an ada nggak Mas? Kurang paham ya. Nggak pernah ngitung ya. Tapi siapapun yang datang ke tempat Mas Danang diterima ya. Saya open gitu. Ada yang mau belajar ya ayo belajar sama-sama. Dan juga ada banyak kok, soalnya kita kan kadang main sama teman gitu kan. Banyak juga yang seperti itu. Emang kita itu punya ilmu harus ditularkan gitu. Ya. Tapi emang benar-benar kita itu
memberi ilmu emang benar-benar tulus, Tulus, nggak ada usah. biaya, tidak ada apa-apa ya Mas ya. Benar-benar ya dari hati ke hati ya wis. Selama mendampingi banyak orang itu Mas, cerita yang konyol-konyol ada nggak Mas? Mereka atau mungkin Mas Danang pernah dengar cerita bantu orang yang dari nol, tapi kemudian itu membuat kehidupannya lebih baik gitu. Ada juga nggak yang benar-benar dia nggak punya laptop, nggak punya apa, datang ke tempat Mas Danang terus Mas Danang mau ngapain ini? Ya, alhamdulillah ada dulu itu yang emang teman gitu kan, Datang minta, badan kosong aja ke ya, tempat barang Mas kosong Danang. ada, terus saya pinjamin laptop gitu. Oh dipinjamin. Ya dipinjamin laptop itu, tapi sampai sekarang ya masih alhamdulillah Masih minjem atau? enggak. Oh, saya pikir sampai sekarang masih minjem juga, mereka terlaluan ini. Enggak. Waktu itu pas kalau kayak gitu saya punya laptop gitu, ini saya pinjamin. Nanti kalau udah menang berapa kali baru dikembalikan atau Kembalikan. mau Dipakai dikasih, yang lain. dipakai yang lain atau mau dibeli gitu kan. Nanti mumpung lagi. Nanti itu ya juga ngasih ke saudara-saudaranya atau teman-temannya ya kayak gitu. Kayak gitu. Alhamdulillah kayak gitu masih tetap berjalan, masih ada. Iya. Ada kebahagiaan sendiri ya Mas kalau bisa nolong orang gitu ya. Itu nggak bisa diungkap sama kata-kata ya. Tapi Lihat ada nggak sih orang senang itu seneng kayak ya? Ada nggak sih rasa Mas, wah kalau aku ngajarin orang sainganku tambah banyak, itu ada perasaan kayak gitu nggak? Pernah terpikir kayak gitu nggak? Enggak. Enggak sama sekali sama ya. sekali Karena ya. rezeki sudah Tuhan yang atur ya. Ya. Kalau rata-rata yang Mas Danang bantu itu apa ya? Mereka sudah punya pekerjaan terlebih dahulu atau mereka benar-benar pengangguran pertama, kemudian kenalnya Mas Danang itu karena earningnya dulu atau karena pertemanan lama? Ada yang pertemanan lama, ada yang emang circle pekerjaan dulu di pabrik ada. Ada yang dari tetangga mungkin ada yang. Tetangga juga ada. Tapi kalau yang kebanyakan kalau yang di tetangga itu enggak diteruskan gitu. Maksudnya dia berhenti? Dia berhenti. Rata-rata kenapa Mas? Kalau dia berhenti dari ngontes? Kalau ngontes itu kan emang pengamatannya Mas Danang kenapa? Ya, mungkin kalau pengennya itu kan kadang ngontes gajian itu kan pengennya kita kerja langsung dapat gajian. Tapi kalau ngontes kan itu kita ngontes kan belum tahu kan belum mana tentu, yang mau menang itu kan nggak tahu. Nggak tahu ya. Terus kalau yang emang mentalnya kuat itu ya dari awal sampai dari nol sampai ngontes sampai menang itu emang bisa menang terus lanjut itu emang bakoh gitu ya. Kuat sekali emang sampai sekarang masih tetap lanjut. Tapi kalau yang udah berapa bulan tapi udah lokro gitu kan, lemas gitu ya emang nggak dilanjutin mentalnya. Banyak juga Mas yang nggak lanjut. Ada ya banyak. Mungkin kalau dari persentase yang kira-kira berapa Mas? Kalau misalnya ada 10 orang yang lanjut, berapa yang setahu Mas Danang di awang-awang itu? 50-50 mungkin. 50-50 ya. Artinya bahwa tetap ada yang tetap lanjut dan ada yang enggak. Tapi ada juga nggak yang misalnya nggak lanjut karena merasa tidak cocok sama pekerjaannya, atau mungkin aku nggak bisa gambar Mas? Ada nggak alasan-alasan seperti itu Mas? Kayaknya jarang ya. Jarang. Atau lebih alasannya karena jarang menang, akhirnya menang gitu kebutuhan ya. Tetap jalan, dia nggak sabar segala macam, akhirnya menyerah. Kadang kan ada yang memang udah suami istrian gitu ya, berumah tangga kan, emang berbeda dituntut ya. kan, dituntut kebutuhan harian. Ada gitu kan, ada. Tapi kalau yang freelance gitu, apa namanya, sampingan gitu, malah emang kadang semangatnya emang menggebu-gebu gitu. Semangatnya untuk cepat bisa menang itu emang semangatnya itu luar biasa kan. Tapi kalau yang cuma ikut-ikutan gitu, emang cuma mungkin beberapa bulan emang udah nggak lanjut. Oke Mas, kemudian kalau ada nggak Mas cerita yang misalnya ketika mereka dapat, teman-temannya yang Mas Danang ini kan langsung dapat uang banyak tuh. Ya seperti kebanyakan anak muda lah. Ada gak ke hobi-hobi yang yang agak aneh-aneh gitu? Ada, itu ada. Ada. Dan Mas Danang jadi saksi
perjalanan mereka ya, bagaimana mereka dapat uang terus akhirnya bingung ngecak ini mau buat apa, akhirnya mungkin karena faktor masa sulit di belakang mereka yang masa lalu, akhirnya mereka balas dendam sekarang foya-foya. Kalau foya-foya mereka itu apa sih Mas? Kalau mereka dapat uang banyak itu rata-rata nakal-nakalnya anak muda itu, kalau Mas Danang tahu apa? Ya mungkin banyak ya gitu ya. Banyak ya. Ada yang mungkin buat karaoke, ada yang mungkin buat minum-minum gitu. Minum-minum. Tapi memang fasenya seperti itu Mas. Memang Selama Mas fasenya. Danang mendampingi banyak orang itu memang rata-rata begitu ya. Iya. Aku pun juga pernah kayak gitu. Iya itu. Kaget Memang gitu masa kaget ya. dapat uang banyak, Buat uang terus banyak. Kebutuhan kita kok nggak terlalu banyak gitu kan, bingung. Banyak turai ya Mas ya. Itu tapi itu semua itu memang circle pertemanan juga mengaruh ya. Mempengaruhi ya. Kalau emang di circle pertemanannya itu emang rata-rata ada banyak yang kayak gitu, meskipun kita kuat-kuat kayak gitu, emang kalau ada Dikit-dikit masanya ya. kita kebawa iya, ya. kebawa. Sampai sekarang Mas, masih ada nggak yang masih tetap belajar sama Mas Danang yang baru-baru, tetap masih ada kan? Alhamdulillah masih ada. Masih ada aja. Alhamdulillah masih ada. Orang baru Ada orang baru juga ada. dan dia dari nol. Iya, Dan Mas Danang masih tetap terima dibuka ya. iya. Open gitu ya. Kalau mau ketemu Mas Danang gimana sih Mas? Facebooknya atau Instagram atau biasanya mereka ngontaknya atau dari teman ke teman? Mungkin ada dari teman-teman, ada mungkin dari grup. Itu kan kita kan masih ikut grup 99 Desain itu kan. Ya, itu kan kalau dulu kan emang saya aktif sekali ya. Iya. Terus nginbox. Ya mungkin inbox, tanya-tanya apa gitu kan ada. Mungkin ada yang nanti belajar sama saya lewat inbox itu kan ada. Terus bimbing apa gini, minta apa-apa gitu. Ada yang main langsung. Kayak apa namanya ya, kadang seneng sendiri itu loh, dapat bisa bantu itu memecahkan masalah ini, mungkin dapat repotan atau apa, ada feedback, umpan balik kan bingung, kemudian ada komunikasi gitu. Itu Mas, itu dia. Padahal selama ini kan rata-rata teman-teman nggak tahu bahasa Inggris ya, padahal kan di website situ kan bahasa Inggris semua ya. Iya. Itu solusinya gimana Mas? Ada Google Translate itu. Oke, tapi ada berapa bahasa teknis yang mungkin tidak bisa ditranslate, itu kita harus menganalisa dulu baru dapat ya. Iya. Sering seperti itu. Sering itu. Dan sering nggak salah tangkap maksud dari contest holder atau dari kliennya? Sering. kadang kalau kita emang lelah gitu emang mengartikan itu emang kadang salah artian sendiri. Sampai ini ya, kliennya ini sendiri ya. Iya. Bad mood ya. Iya. Gimana sih nggak ngerti-ngerti. Iya. Terus untuk anak-anak baru sekarang ya Mas, itu rata-rata mereka belajar dari nol sampai akhirnya earning itu berapa bulan Mas? Ya sekitar itu memang rezeki sendiri. Tapi rata-rata yang Mas Danang tahu sebagian besar banyak gitu. 2 bulan, 3 bulan itu. 2 bulan bisa earning ya. Iya. Kalau emang tekadnya kuat. Apalagi dia punya bakat gambar bagus ya. Iya. Tapi kalau pengetahuan saya ya, kalau di 99 Desain itu kualitas gambar itu kayaknya kok nggak terlalu ngani ya. Kita lebih ke desain populer ya. Populer keinginan gitu klien ya. Iya. Kalau desain yang emang rumit-rumit gitu kan kadang emang belajarnya kan lama gitu kan. Kalau yang kontes-kontes yang umum kayak kita nyebutkan generik gitu kan. Ya emang sekarang populernya ke generik ya, emang rezekinya kadang emang beda ya, kadang menang kayak gitu kan, tapi kan kadang orang lama yang wah kok gambarnya menang kayak gitu kan, emang kita ada fasenya sendiri kan itu. Kalau emang anak-anak baru itu mungkin lebih dominan ke generik gitu, tapi kalau udah lama gitu emang kita ada fasenya, kita ingin punya punya jalurnya sendiri gitu kan. Iya. Kalau ini Mas, teman-teman yang di Ampu itu ada juga nggak ketika Mas Danang itu mendampingi mereka punya cerita-cerita, misalnya minjem uang dulu ke Mas Danang, atau mungkin ada teman yang nggak beres, akhirnya malah merepotkan Mas Danang sendiri? Kalau merepotnya ini sih nggak ada ya. Kalau mungkin ada yang
ada sampai belajarnya itu sampai hutang bank buat beli laptop. Itu ada, mungkin ada ya gitu. Dan Mas Danang kasih Kasih gimana? waktu utang bank untuk beli laptop. Oh, dia utang bank untuk beli laptop. Iya, buat belajar gitu. Ada yang kayak gitu, ada. Emang saking pengen banget kayak gitu. Padahal dia belum pernah dapat. Belum. Tadi kan cerita ada teman yang sampai utang bank bahkan sebelum dia menang Iya, untuk utang bank untuk beli laptop. beli laptop. Itu kok Mas Danang bisa kasih apa? Kasih saran. Itu kasih saran atau siapa yang sarannya itu? Nggak tahu itu emang Dia ada niat. ada orang datang terus minta tolong diajarin gitu kan, Kondisi dia udah beli laptop beli laptop. dan laptopnya itu Kan utang kadang, dari bank. ya kan kadang ada yang tanya, Mas saya pengen belajar, terus syaratnya apa ya? Apa harus punya komputer atau PC apa laptop gitu? Ya emang pertama emang kayak gitu. Tapi kalau emang nggak punya, main ke rumahku mau lihat-lihat dulu nggak apa-apa gitu kan. Mau belajar kalau kayak pas saya nggak kerja bisa gantian gitu kan ada. Tapi tiba-tiba itu ada yang datang terus hutang bank buat beli laptop itu buat belajar. Itu aja sampai berapa bulan baru tahu saya kalau Itu hutang itu ada itu. Ini orang mana itu, orang kota juga, kita orang kota itu. Tapi akhirnya gimana? Endingnya gimana Mas ceritanya? Endingnya alhamdulillah masih sampai sekarang masih menang-menang gitu ada. Artinya itu terlewati lunas ya? Ya. Ya, itu dia mantap sekali berarti ya. Ya. Kalau ini Mas, setelah ngampu banyak orang ini, Mas Danang ada nggak cerita yang misalnya ketika anaknya itu pertama nggak lanjut, kemudian akhirnya dia balik lagi ke 99 lanjut lagi? Ada nggak? Itu ada. Ada juga. Ada. Emang mungkin ada dari dorongan orang tua kan, ada kan. Kadang ada yang ikutan tapi nggak menang-menang gitu kan. Orang tuanya kan yang risih tanyain terus kan, nanti orangnya yang si pelaku ngontesnya itu kan kadang risih gitu kan. Terus cari pekerjaan lain. Tapi kok nemuin pekerjaan lain kok tetap emang nggak cocok atau apa, itu balik lagi. Terus alhamdulillah nanti balik lagi itu menang-menang gitu lagi. Dapat rezeki lagi. Dapat rezeki lagi di situ. Adi itu ada itu. Kalau yang ini Mas, katanya pernah ada anak yang sampai keluar sekolah gara-gara ngontes. Oh itu ada, teman saya itu ada itu. Oh ya, itu dari Mas Danang juga? Enggak, itu belajarnya? dari teman saya daerah Demesan itu ada itu. Oh ya, itu gimana Mas? Sepintas ceritanya gimana itu? Jadi dia sekolah. Dia itu sekolah. Emang dia sekolah tapi Berarti usianya masih belasan. Masih belasan tahun ya. Anak kecil gitu ya. Terus itu emang circle lingkungannya situ emang banyak yang ngontes gitu kan, ada banyak. Ngontes itu banyak. Ikut-ikutan. Gitu kan. Kakaknya itu emang kalau kakaknya itu emang malah yang pertama kali di situ main gitu. Tapi kakaknya udah dewasa, maksudnya udah lepas dewasa, SMA. Iya. Tapi sekarang masih kerja di pabrik itu ada masih. Oh masih kerja di masih pabrik. Di pabrik itu. Emang nggak fokus apa ngontes nggak. Tapi emang murid-muridnya dia itu banyak yang fokus gitu kan. Oh gitu. Yang adiknya ini kan circle pertemanannya di situ kan emang banyak yang ngontes gitu kan. Kok ngontes kok banyak yang menang-menang terus. Mungkin perasaannya dia kan bosen gitu kan, sekolah masuk pagi pulang siang, nanti masih masih ngontes terus main-main gitu kan. Malam kan kalau emang ngontes itu kan basicnya kalau main itu kan malam. Jadi kalau orang-orang ngontes itu kalau di daerah saya itu ya, emang jam terbangnya berbalik gitu. Yeah. Berputar kebalik gitu ya. Kalau siang tidur, malam keluyuran. Kerja, rame-rame main ya jam malam itu sampai subuh gitu. Itu dia berarti benar-benar keluar dari kelas berapa itu Mas? Sekitar kelas 1 kalau nggak kelas 2 itu ya. SMK, SMA? SMK Cawang gini ya. Bener Mas? Iya. Dan keluarnya gara-gara itu? Iya. Emang mungkin dirasa penghasilannya udah banyak di rumah. Ini aja dapat kabar mau bangun rumah ini. Ini mau bangun rumah? Iya, wah baru setahun. Jar, kita harus ini nih.
harus apa namanya? Undang ini kalau sekali waktu kita undang ini. Anaknya ini fenomenal nih. Dia sudah membangun rumah. Iya. Padahal dia baru berapa tahun Mas? Tidak. Ya mungkin sekitar setahunan ya. Setahunan. Iya. Emang manajemen uangnya emang Bagus ya. bagus ya. Dan anaknya nggak neko-neko ya. Neko-neko. Nggak kayak yang lain-lain langsung dugeman ke Bandung ser ya. Itu ada ya. Jadi emang anu ya Mas ya. Ada juga yang sampai segitu ya. Iya. Ada yang menang gitu emang nggak tahu hasilnya kemana itu ada. Sampai sekarang. Iya ada. Nggak tahu. Nggak, maksudnya kalau bahasa Jawanya nggak nyantel gitu. Mas. Ya nyantel gitu ada. Ada yang terjerumus judi online. Ada sih beberapa teman. Masa Mas? Iya ada. Tapi Uang malah 99 itu masuk ke judi online. Iya ada. Mungkin malah itu mah basicnya yang lama-lama gitu mangan mungkin kami cuma buat hiburan gitu. Buat hiburan ya. Gabut gitu kan. Tapi keterusan nanti. Iya. Ini Mas Danang, kalau ada orang mau gabung, itu sebetulnya syarat selain punya laptop itu kalau dari sisi yang non teknis, kalau laptop kan mungkin teknis ya, laptop nanti harus apa namanya daftar akun segala macam. Itu yang kalau non teknis seperti apa Mas? Misalnya di kontesan itu yang dibutuhkan apa saja sih? Mentalitasnya itu apa aja Mas? Semangat kerja itu aja ya. Semangat kerja ya. Semangat pantang menyerah gitu. Itu yang nggak banyak orang punya ya. Iya. Pantang menyerah itu ya. Iya. Emang kadang belajar tiap orang itu kan berbeda. Berbeda Ada yang ya. belajar butuh berapa minggu, berapa bulan terus dapat kelihatan hasilnya. Ada yang berapa bulan-bulan gitu baru dapat rezeki itu kan ada. Tapi ya dari situ mentalnya itu kebentuk pas waktu pembelajaran itu. Kalau emang pembelajaran emang udah terjun itu belajar terjun sama ngontes sampai menangnya itu lama gitu kan, kita kan butuh mental kuat sekali kan gitu. Oh iya benar. Kalau seperti itu emang masih lanjut berarti nanti seterusnya itu emang dia insya Allah malah jadi itu. Tapi ya. kalau yang baru beberapa terus menang terus kok malah keset gitu ya, istilahnya kesetan. Kalau nggak apa namanya nggak punya uang baru ngontes gitu kan kadang ya emang ada sih tipe kali ngontes kalau nggak punya uang gitu kan ada. Tapi kalau itu anak bujang-bujang itu kayak gitu. Tapi kalau yang berkeluarga ini emang si semangatnya beda. Beda ya. Semangat ngontes yang berkeluarga, belajar yang keluarga sama yang misalnya pemuda itu emang beda. Iya. Ya juga saya dengar terakhir ini Mas Danang buat program untuk anak teman-teman yang sering datang itu buat program ziarah ya. Oh iya. Itu gimana Mas ceritanya? Itu teman-teman saya ya. Ya, sebetulnya buat ini enggak mah mengcounter sifat-sifat itu ya. Sifat-sifat orang-orang yang kalau dapat banyak uang langsung lari ke hal-hal yang lain-lain itu. Itu tuh ada. Ada. Ceritanya gini. Kita itu kan ngontes. Emang kalau ngontes itu kan dagang. Dagang itu kan emang misteri ya. Kadang laku, kadang enggak. Ya, terus kita itu cuma istilahnya jalur langit lah. Ikhtiar jalur langit. Kadang kan ada yang emang mutlak ngontes terus tapi ibadahnya masih kurang gitu kan. Ini kan kalau kayak yaroh, kayak ngaji itu kan cuma buat ngisi hati gitu loh. Biar hatinya itu enggak mulu-mulu ngontes gitu kan. Terus istilahnya kita ikhtiar jalur langit gitu kan. Enggak duniawi aja pikirannya. Iya. Kan kita juga biar menambahkan hatinya itu kalau kita belum dapat rezeki kayak ngaji kayak yaroh kan nanti dengan sendirinya hati itu tenang gitu. Hati-hatinya itu tenang. Jadi menyikapi ketika kita punya uang sama kita nggak punya uang itu kita insya Allah beri ketenangan gitu. Ya. Oke. Itu program tiap bulan Mas? Itu seminggu sekali. Seminggu sekali. Teman-teman siapa yang mau diajak. Ya. Yang katanya sampai 2 hari 3 hari ada juga Mas? Itu mungkin program kayak yaroh keluar kota gitu ya. Keluar kota. Provinsi gitu. Ini anak-anak teman-teman yang satu circle pekerjaan juga ya? Ya satu circle. Kadang juga ada yang dari luar ada. Ada juga ya dari luar.
Ya. Rata-rata mereka yang masih bujang itu mas, yang di Enggak, masih banyak yang keluarga juga banyak. Oh iya. Tapi ya rata-rata emang kebanyakan yang masih circle ngontes gitu. Ya, ini Mas Danang menginspirasi sekali. Program ke depan apa nih Mas? Sekarang Mas Danang udah ya rumah sudah dapat, kendaraan udah, terakhir sudah umroh. Ini apa lagi Mas? Planning ke depan apa lagi? Juga sosialnya ke teman-teman juga udah banyak. Mas Danang punya angan-angan apa lagi ke depan? Planningnya saya untuk diri sendiri atau buat Boleh teman-teman? diri sendiri atau mungkin lebih banyak orang, bermanfaat buat banyak orang. Kalau saya sendiri sih pengennya itu planning saya itu punya tempat penampungan ya sekitar ya kayak dibilang kantor gitu kan. Tapi terus punya beberapa komputer atau PC gitu buat pembelajaran. Siapa yang nanti minat belajar itu nanti bisa main, bisa belajar di situ. Dan free gitu. Terus kalau ada yang mungkin kadang ada yang udah bisa sama-sama gaduk tular memberi ilmu. Ya saling mengisi ya Mas ya. Jadi tambah kaya ya. Iya. Baik Mas Danang, ini menginspirasi. Tapi sebelumnya Mas, buat pemanis nih, capaian tertinggi Mas antara grade 20 50 atau 50 100, capaian yang paling tinggi yang pernah didapat satu bulannya itu berapa Mas? Satu bulannya Pernah lebih dari 50? 50 pernah. Lebih dari 50? Iya pernah. Itu hanya buat pemanis saja Mas, bahwa memang di dunia kontes itu segala kemungkinannya bisa ya. Misteri ya. Ya walaupun kita nggak bicara masalah teknis ya teman-teman. Mungkin kita karena sama Mas Danang kita lebih banyak ke prolog, kita ngobrolin tentang hal-hal yang seputaran dunia freelance. Tapi kita nggak masuk ke materi teknisnya. Tapi semoga ini bisa menginspirasi teman-teman dan menjadi semacam motivasi dan semangat bahwa banyak sekali jenis pekerjaan di luar sana, dan pekerjaan ini termasuk pekerjaan yang bagi sebagian orang masih terasa asing ya Mas ya. Terasa asing ya. Baik Mas Danang, udah berapa Jar? 50 menit. Oke, Mas Danang, ini terima kasih sekali udah berkenan sharing sama banyak orang, terutama penonton saya, karena sharing ini akan bermanfaat sekali. Saya percaya bahwa ini akan membuat banyak orang tertarik juga, dan kalau nanti ada yang ingin kontak Mas Danang boleh hubungin saya, nggak masalah, karena Mas Danang juga masih buka kan Mas. Dan Mas Danang semoga kedepannya berlanjut, semakin banyak berbuah buat banyak orang, bermanfaat buat banyak orang, dan sukses selalu ya Mas Danang. Mungkin ada pesan-pesan Mas terakhir untuk teman-teman yang ingin bergabung atau ingin berminat gitu? Ya mungkin kalau ada yang mau belajar bisa main ke rumah. Terus mungkin persiapannya itu kalau emang nggak punya komputer, nggak punya laptop, main saja dulu. Nanti bisa belajar sama-sama. Terus yang satu lagi itu yang saya tekankan itu semangat, pantang menyerah. Emang rezeki itu emang kita nggak bisa mengerti kita berapa bulan, berapa hari itu kita bisa menang gitu kan, kalau ngotot kan menang. Tapi yang saya ditekankan itu kita semangat bekerja, sama kita beribadahnya yang lebih tekun lagi. Kalau kita cuma mengandalkan ikhtiar zahir, kayaknya itu nggak awet. Tapi kalau kita sama-sama diimbangi ikhtiar lahir sama ikhtiar langit, insya Allah semuanya diparingi lancar, seimbang, terus memberkahi semuanya itu. Baik Mas Danang, demikian teman-teman edisi kali ini di Indonesia Merdeka Bekerja bersama Mas Danang Sutrisno. Semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk anak muda Indonesia. Saya bersama Mas Danang mohon undur diri dulu.
Selamat malam dan sukses selalu. Terima kasih Indonesia. Salam dan bahagia.